Ibadat doa rosario kita, marilah kita buka dengan lagu Mada Bakti 550. Mada Bakti 550 halaman 654. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Marilah kita mendoakan untuk peristiwa mulia yang pertama ini. Kita mendoakan orang-orang yang menderita karena pandemi virus corona yang melanda dunia. Semoga karena kerahiman dan belas kasih Bapa, semuanya akan segera berakhir. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Sedikit pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Marilah kita mendoakan orang-orang yang mengalami musibah atau bencana alam, yang harus meninggalkan keluarga mereka. Semoga kasih Allah menghimpun mereka untuk kembali berkumpul dengan keluarganya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Untuk peristiwa mulia yang ketiga ini, marilah kita mendoakan arwah yang meninggal baik karena pandemi COVID-19 maupun kecelakaan kapal selam Nanggala. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Kita selingi dengan lagu Mada Bakti 549. Bunda Allah tak bercela, mawar yang harum semerbak, darah murni yang terpilih, doakan kami anakmu, doakan kami anakmu. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Untuk peristiwa mulia yang keempat, marilah kita mendoakan pembangunan gereja kita. Semoga Allah Bapa menyentuh setiap hati, sehingga mereka yang bermurah hati, para donatur, lebih giat membantu sehingga penyelesaian pembangunan ini segera rampung. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Marilah kita masing-masing menyampaikan wujud doa kita. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Berkat lagu penutup Mada Bakti 538. Perawan pilihan Allah, oh Maria, kau terima rahmat berlimpah, oh Maria, doakan para putra dalam mengemban tugasnya di dunia. Satu-satu angkat satu-satu.
Selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi, marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan doa Ratu Surga. Puji syukur halaman 16 nomor 16. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya, sebab Ia yang sudi Kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita buka lagu pembuka puji syukur 638. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda penebus. Tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakku. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakku. Kita siapkan puji syukur 355. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari.
Selamat datang dalam rumah Tuhan di tempat ini. Hari ini kita memasuki pekan Paskah yang kelima. Sekaligus juga hari ini adalah hari pertama dalam bulan Mei yang oleh gereja dipersembahkan sebagai bulan Maria. Karena itu tadi kita mengawali doa kita dengan doa rosario sebagai tanda penghormatan dan rasa syukur kita, kedekatan kita pada Bunda Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita semua. Dan untuk itu juga diharapkan setiap hari selama bulan Mei ini, bulan Maria, kita juga menaruh devosi khusus kepada Bunda Maria melalui doa-doa kita, khususnya melalui doa rosario ataupun juga doa-doa yang lainnya, doa novena kepada Bunda Maria. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan akan jati dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan kita semua ranting-rantingnya. Dan karena itu sebagai ranting-ranting kita harus tetap tinggal pada pokok anggur agar kita boleh menghasilkan buah-buah sukacita, damai, keselamatan, dan juga bagi sesama yaitu kebahagiaan. Mari saudara-saudariku kita siapkan hati kita supaya intensi doa kita dalam perayaan Ekaristi ini menjadi kekuatan juga berkat baik kita semua. Kita mau juga menaruh hormat pada Bunda Maria mengawali bulan Maria ini. Dengan kata lain kita membuka bulan Maria dengan perayaan Ekaristi pada Minggu Paskah yang kelima ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pokok anggur sejati, sumber kehidupan dan daya kekuatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pokok anggur sejati dan kami ranting-rantingnya. Terlepas daripadamu kami tidak dapat berbuah dan berbuat apa-apa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pokok anggur sejati. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat sesuatu dan akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdiri. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi
kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. kami memuliakan Dikau, Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud doa kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah mencurahkan cinta kasih-Mu sampai sehabis-habisnya kepada kami. Kami mohon semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepadamu dan hidup saling mengasihi satu sama lain. Bapa di surga, kami mohon, terimalah hamba-hambamu, saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Ibu Yuliana Lani 3 hari yang lalu, Bapak Yanto Rikarno Tunggala, Bapak Yonan Widianto, Bapak Ui Teng Hong, Bapak Barnabas Abdul Tunggala, Bapak Kusnadi Anggara, Ibu Lina Cendrawasi, Ibu Tan Syueng, Ibu Sieni Wifari, Ibu Katarina Jo Merisiang, Ibu Umi dan anak terkasih Rusel dan Rian, serta segenap umat-Mu, sanak keluarga kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa saudara-saudari kami. Moga-moga karena belas kasihan dan kerahiman-Mu, mereka dapat beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan kelak Engkau bangkitkan untuk memasuki kehidupan mulia, kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah selalu dan kuatkanlah keluarga yang ditinggalkan, pasangan hidup mereka, anak-anak dan sanak keluarga. Semoga mereka tetap sabar dan tabah dalam kedukaan ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudariku kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah.
Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, tetapi mereka semua takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga telah menjadi seorang pengikut Yesus. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu mengantar dia kepada rasul-rasul. Ia menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus telah melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea, dan dari situ membantu dia berangkat ke Tarsus. Selama beberapa waktu, umat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan aman dan tenang. Umat diperteguh dan hidup bertakwa kepada Tuhan. Jumlah anggota makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Puji syukur 834. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Nasarku akan kubayar di depan orang-orang yang bertakwa. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan, dan segala rumpun bangsa akan sujud, menyembah di hadapan Allah kita. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab
jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan kepada Kristus kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Mari kita berdiri, puji syukur 954. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan siapa saja yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah Injil Tuhan.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ada seorang gadis desa bersekolah di kota besar metropolitan. Gadis ini sangat bersyukur karena orang tuanya mau berkorban dan membiayai sekolahnya di kota besar yang tentu saja bagi dia dan bagi keluarganya sangat berat atau sangat besar untuk kondisi mereka. Dan karena itu dia tidak menyia-nyiakan kesempatan bersekolah di kota besar. Ia belajar tekun, penuh pengorbanan, dan memang hasilnya sangat luar biasa, nilai-nilainya bagus, dan memang dia termasuk anak yang cerdas, pandai. Juga perawakannya didukung dengan muka yang cantik. Seorang gadis yang baik, ramah, dan mudah bergaul. Sehingga di sekolah, di kampus, dan dalam masyarakat dia dikenali banyak orang karena kepribadiannya yang baik dan penuh dedikasi. Kemudian suatu ketika seorang pemuda yang kaya raya ternyata jatuh hati kepadanya. Seorang yang juga baik dan ganteng, gagah. Tetapi sayangnya pemuda ini tidak sama atau tidak seiman dengan gadis ini. Gadis ini seorang Katolik. Tentu saja teman-temannya bangga mempunyai teman seperti gadis ini. Dan ketika mereka tahu bahwa dia itu mempunyai pacar seorang pemuda yang gagah dan kaya raya, mereka semakin bangga dan senang dengan teman gadisnya ini, temannya ini. Dan mereka mendukung terus-menerus supaya nantinya semoga kedua pemuda-pemudi ini boleh membangun hidup rumah tangga yang bahagia. Orang tua juga mendengar berita itu dan mereka sangat mendukung, mereka sangat senang. Malah mereka itu meminta supaya sekiranya segera berkeluarga. Tetapi gadis ini mengatakan, saya mesti mempertimbangkan matang-matang karena calon suami saya bukan seorang Katolik. Saya seorang Katolik. Teman-temannya dan keluarganya mengatakan, itu tidak masalah. Yang penting dia seorang yang baik, yang penting dia seorang yang kaya raya. Iman itu soal kepercayaan. Di mana saja atau apa saja yang kita pegang, yang penting kita percaya kepada Tuhan. Tetapi gadis ini tidak mau serta-merta mendengarkan masukan teman-teman dan keluarga. Dia mempertimbangkan betul bahwa dia berani menghadapi masa depan ini. Dan ketika didesak oleh pacarnya yang ganteng ini, dia mengatakan, iya, saya sungguh mencintai engkau, tetapi kendala bahwa kita beda iman, beda agama. Saya tidak bisa meninggalkan iman saya. Dia katakan, oke, tidak apa-apa, tetapi yang jelas kamu harus menikah dengan saya. Dan semoga suatu saat nanti kamu bisa itu bersama dengan saya, bahkan juga dalam agama yang sama. Nah, kata-kata ini terngiang terus-menerus di hati dan telinga gadis ini. Dan akhirnya ketika terus-menerus didesak oleh keluarga, teman-teman, dan pacarnya itu, akhirnya dia dengan diam-diam pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan orang tua, meninggalkan sahabat-sahabat dan juga calonnya itu, dan meninggalkan sebuah surat dan mengatakan, minta maaf, saya sungguh mencintai engkau, tetapi karena iman ini saya tidak bisa meninggalkan apa yang saya sudah pegang sejak saya lahir, sejak saya kecil, dewasa sampai saat ini, yaitu iman Katolik saya. Inilah kenyataan yang harus saya hadapi. Dan kepada keluarganya, orang tuanya, ia juga menitipkan surat bahwa
dia minta maaf karena tidak bisa itu memenuhi harapan orang tua dan keluarga. Tetapi dia berjanji suatu saat dia bisa membahagiakan orang tuanya dengan jalannya sendiri yang ia yakini. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita mendengarkan bagaimana kesaksian seorang gadis yang teguh dalam imannya. Dia tidak mau menjual imannya hanya karena seorang pemuda yang gagah, seorang pemuda yang baik, bahkan seorang pemuda yang kaya. Dia lebih mementingkan, lebih mengutamakan imannya itu, karena dia tahu imannya adalah segala-galanya baginya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya." Yesus mau mengatakan dua hal kepada kita. Yang pertama, Yesus adalah segalanya bagi kita. Dialah pusat kehidupan kita. Sebagai pokok anggur, tidak ada ranting yang bisa hidup di luar pokoknya, di luar itu batang anggurnya. Dia harus tetap berpegang dan tetap tinggal pada pokok anggur itu supaya dapat hidup, bahkan supaya dia tetap segar, menghasilkan buah-buah yang baik. Maka sebagai pusat hidup kita, kita tidak bisa lain terus-menerus berpegang pada Yesus. Baik dikala kita sehat, sakit, saat kita beruntung, saat kita sial, saat kita kuat, saat kita lemah, muda ataupun tua, kita harus terus-menerus berpegang pada Yesus dan bahkan mengandalkan Yesus. Dikatakan dalam kitab Mazmur, orang yang mengandalkan Tuhan atau orang yang takut akan Tuhan akan beroleh berkat, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi seluruh isi rumah tangganya, keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, dan seluruh pekerjaannya. Bahkan apapun yang dikerjakan selalu mendatangkan berkat-berkat dan kebahagiaan. Mengandalkan Tuhan atau takut akan Tuhan. Itu yang pertama Yesus sampaikan. Kalau kita mengimani Yesus, kalau kita percaya pada Yesus, kita harus tetap mengimani Dia, memegang Dia. Karena itu juga kalau kita masih ingat kata-kata Bunda Maria pada peristiwa itu perubahan air menjadi anggur, mujizat air diubah jadi anggur. Sebelum air diubah menjadi anggur, Bunda Maria mengatakan kepada para pelayan, "Lakukanlah apa saja apa yang diperintahkan kepadamu." Jadi firman Yesus yang disampaikan kepada kita atau yang diperintahkan kepada kita mesti kita pegang, mesti kita turuti, dan bahkan kita mesti lakukan. Supaya apa? Mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan. Itulah yang terjadi pada peristiwa itu air diubah menjadi anggur karena ketaatan para hamba-hamba. Demikian juga kita harus setia kepada Yesus. Yang kedua, dikatakan bahwa kita sebagai ranting-ranting diharapkan menghasilkan buah-buah yang baik. Ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah akan ditebang, dipotong, dan dibuang menjadi layu kering dan nanti akan dibakar. Ranting-ranting juga yang terpisah daripada pokoknya pasti menjadi kering, layu, dan nantinya akan dibakar pula. Maka karena itu kita diharapkan untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 44 dikatakan, tidak ada pohon yang menghasilkan buah yang jelek atau buah yang tidak baik. Sebaliknya tidak ada pohon yang jelek yang menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenali dari buah-buahnya. Setiap orang dikenali daripada perbuatannya, dari apa yang dia lakukan, apakah dia ini orang Katolik, pengikut Yesus atau tidak. Karena itu dikatakan kita harus menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup. Yang bagaimana itu? Tentu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan buah-buah roh adalah kerendahan hati, kemurahan hati, kasih, pengampunan, belas kasihan, penguasaan diri, hidup dalam roh.
Itu semua buah-buah roh. Nah sekarang, percayakah kita kepada Yesus? Apakah kita mengandalkan Yesus dalam hidup sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh? Ataukah kita lebih mengandalkan diri kita? Kita lebih fokus pada diri kita masing-masing sehingga kita tidak lagi melihat dan mengandalkan Tuhan. Kalau demikian kita hidup dalam kedagingan. Kedagingan dikatakan oleh Rasul Paulus, hidup dalam daging adalah mendatangkan malapetaka, kesengsaraan, kemabukan, pesta pora, kemarahan, benci, balas dendam, permusuhan, perkelahian, pertikaian. Itu semua perbuatan-perbuatan daging. Tapi perbuatan-perbuatan roh adalah pengampunan, belas kasihan, kemurahan hati, kasih, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Maka semoga kita boleh menjadi ranting-ranting yang baik seperti Rasul Paulus dalam bacaan pertama yang berani memberikan kesaksian tentang Yesus, dan terutama seperti Bunda Maria yang hari ini kita mulai mengadakan devosi khusus selama bulan Maria, bulan Mei ini, supaya kita mau mencontoh Bunda kita, Bunda Maria, yang hidup dalam kerendahan hati, kesederhanaan, kesabaran, dan juga ketaatan. Semoga kita semakin berani untuk mengikuti Yesus dalam iman kita akan Dia. Amin. Mari saudara-saudariku kita berdiri, kita mau meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Gereja Katolik yang kudus, saudara-saudariku, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Pada hari ini Yesus menjanjikan kepada kita, jikalau kamu tinggal dalam aku dan hidup menurut firman-Ku, kamu akan beroleh buah-buah melimpah. Mintalah apa saja padaku dan kamu akan memperolehnya. Maka marilah kita menjawab setiap seruan kita dengan jawaban, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga gereja dimurnikan dalam percobaan dan penderitaan yang dialaminya, dan menunjukkan kepada dunia wajah Kristus yang melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga para imam, biarawan-biarawati, dan para rasul awam berdedikasi penuh pada gereja, dan semoga mereka di tengah kesibukan kerja tetap bersatu dengan Kristus, sehingga menghasilkan buah berlimpah. Marilah berdoa kepada Tuhan, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga semua gereja Kristiani mencari persatuan dalam Kristus pokok anggur yang sejati, berusaha dengan tulus hati untuk hidup menurut Injil, serta membuka diri bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang mengalami musibah dalam hidupnya tetap percaya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Semoga mereka tetap setia kepada Kristus serta Injil-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga kita dan semua orang Kristiani menjadi orang yang tidak hidup seperti dalam menara gading, tetapi terbuka satu sama lain, serta terbuka bagi segala sesuatu yang baik. Semoga dengan demikian kita menghasilkan buah kebaikan dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus,
Tanpa Dikau kami tak dapat berbuat apa-apa yang berarti dan lestari. Dengarkanlah doa kami dan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Jadikanlah kami ranting-ranting yang hidup dan bersatu dengan Engkau. Sebab Engkaulah pokok anggur yang benar dan kami ini ranting-ranting-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Puji syukur 520. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga kami Kau layakkan dan pantaskan ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada malam hari ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban perjanjian lama, dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat,
yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih sambil mengenangkan Yesus Kristus putra-Mu kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. sebab Engkaulah Raja Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Engkau
dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena berkat komunis kudus ini, kami pun kau persatukan dengan putramu. Semoga persekutuan di antara kami pun semakin erat, bagaikan ranting-ranting anggur yang bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur yang sejati, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih. Sebab dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu saudara-saudari, kita duduk sejenak, saya sampaikan beberapa hal. Pertama, kita sudah masuk pada bulan Mei yang oleh gereja dijadikan sebagai atau didedikasikan, dipersembahkan sebagai bulan Maria. Karena itu diharapkan dari setiap umat, setiap orang dalam keluarga atau di mana saja senantiasa menaruh devosi penghormatan khusus kepada Bunda kita, Bunda Maria. Itu orang Katolik. Itu kekhasan kita sebagai orang Katolik, punya devosi penghormatan kepada Bunda Maria. Kita tidak kekurangan apapun juga atau kita tidak rugi ketika kita menaruh hormat berdevosi kepada Bunda Maria, malah sebaliknya rahmat dan sukacita itu akan diberikan kepada kita. Karena itu selama bulan Mei, bulan Maria ini, akan diadakan doa rosario setiap hari di gereja. Hari Senin sampai hari Jumat doa rosario itu jam 5:30 sore. Sesudahnya dilanjutkan dengan misa harian di lantai 2. Ya, di lantai 2 di tempat kita biasa misa. Lalu hari Sabtu dan Minggu itu doa rosarionya dan misa di tempat ini, di basement ini, yaitu jam 5:30 sore, dilanjutkan dengan misa jam 6 sore pada hari Sabtu. Hari Minggu jam 7:30 pagi doa rosario, dilanjutkan dengan misa jam 8. Lalu pada sore hari jam 4 sore doa rosario, lalu pada jam 4:30 dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi, dan dilanjutkan pula nantinya pada jam 6 sore ada doa rosario lagi, dan sesudahnya dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi yang kedua pada sore hari jam 6:30. Jadi itu jadwal doa kita, doa rosario dan perayaan Ekaristi. Dan nanti diharapkan juga bahwa mereka yang sudah disampaikan atau ditunjuk untuk bertugas dalam memimpin atau melayani ibadat doa rosario, silakan mempersiapkan diri dan juga sungguh-sungguh menguasai cara atau memimpin ibadat doa rosario supaya jangan keliru ataupun juga salah, supaya kita juga bisa berdoa dengan kusuk dan dengan penuh dengan perhatian. Baik, itu saja. Mari kita berdiri, mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Puji syukur 632. Serta nyanyian
Ingatkan kembali 21 ada pertemuan untuk calon-calon persiapan Krisma jam 4:30 sore di Aula Paroki lantai 4. Sekali lagi mohon perhatian untuk calon-calon penerima Krisma. Ada pertemuan pembinaan pada permulaan pada tanggal 4 Mei hari Selasa jam 4:30 sore. Bertempat di Aula Paroki lantai 4. Terima kasih.